Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Pertama kami panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Ilahi Rabbi. Salam dan salawat kami panjatkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umat yang mentaatinya sampai akhir zaman. Anak-anakku yang saya cintai, bahwa pagi hari ini kita mengadakan pertemuan tatap muka dalam rangka LDK di perguruan Muhammadiyah. LDK itu singkatan dari Latihan Dasar Kepemimpinan. Anak yang saya cintai, salah satu di antara tujuan Persyarikatan Muhammadiyah yaitu mencetak kader-kader Muhammadiyah agar menjadi pemimpin. Alhamdulillah kamu sekolah di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu sudah mempersiapkan agar siswa-siswa yang ada di perguruan Muhammadiyah dari Sabang sampai Merauke itu menjadi kader-kader sebagai pemimpin bangsa. Kalau anak-anak bangsa yang saya cintai, kalau membaca buku tentang kaum Muhammadiyahan, banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah yang menjadi pemimpin bangsa. Tetapi sebelum anak-anak bangsa yang saya cintai ini dikader menjadi pemimpin bangsa, harus dilandasi dengan 11 poin agar anak-anakku dapat memperoleh dasar-dasar kepemimpinan, agar suatu saat anak-anakku itu betul-betul menjadi pemimpin bangsa. Mulai dari tingkat desa, insya Allah akan sampai menjadi presiden. Anak-anakku yang saya cintai, bahwa 11 poin, 11 dasar sebagai pondasi untuk menjadi pemimpin bangsa, ini ada 11 poin. Yang pertama, bahwa anak-anak yang saya cintai, nomor 1 adalah memperkokoh jiwa tauhid. Karena tauhid ini menjadi dasar utama bagi hidup dan kehidupan pribadi, bangsa, dan negara. Jiwa tauhid ini mempunyai 3 poin. Yang pertama, bahwa kamu harus mengakui bahwa agama Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua, yaitu kamu harus dapat memurnikan ajaran agama Islam dengan benar. Karena apa? Karena kalau pondasi agamamu itu banyak dikotori unsur-unsur bid'ah, syirik, dan sebagainya, itu di dalam kehidupan jadi pemimpin itu tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam memperkokoh jiwa tauhid, yaitu kamu harus ikhlas memeluk agama Islam. Karena agama Islam itu tidak ada paksaan. Karena kamu akan dikader menjadi pemimpin bangsa Indonesia, kamu harus ikhlas memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, yaitu kamu harus berusaha menikmati manisnya sholat. Jiwa tauhid itu dapat kokoh karena harus dilandasi tentang sholat baik dan benar. Kalau anak-anakku bisa menikmati manisnya sholat, insya Allah
jiwa tauhidnya itu akan menjadi kuat. Kemudian yang ketiga, untuk menikmati manisnya sholat, harus anak-anak yang saya cintai harus rajin membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran serta meningkatkan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena pengetahuan itu hubungannya dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Nanti kalau hubungan sama manusia diniati ibadah, itu dapat menuju ke arah akhirat. Kemudian kamu harus membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Karena orang itu bisa sholat dengan baik dan benar, bisa menikmati manisnya sholat, kalau kamu itu bisa membaca Al-Quran. Tidak mungkin orang itu sholatnya itu bagus, sholatnya api, yen ora iso maca Al-Quran. Maka supaya kamu bisa menikmati indahnya manisnya sholat, kamu harus bisa membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Dan tidak lupa meningkatkan mencari ilmu pengetahuan sesuai dengan zamannya. Misalkan karena hari ini zaman IT, kamu harus canggih bidang IT. Nanti kalau tidak bisa, kamu akan tertinggal jauh dengan umat-umat yang lain. Kemudian yang keempat, yaitu kamu harus berakhlakul karimah. Karena apa? Karena nanti kalau kamu dididik oleh Muhammadiyah menjadi pemimpin, pemimpin itu harus menjadi contoh rakyatnya, menjadi contoh warganya. Nah, kamu hasil didikan Muhammadiyah, nanti hidup di masyarakat, insya Allah kalau kamu menjadi pemimpin, kamu harus menjadi pemimpin yang berakhlakul karimah agar bisa menjadi contoh masyarakat. Kemudian yang kelima, karena kita hidup di Indonesia ini ada berbagai macam kelompok, kamu harus bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah, dapat meningkatkan persaudaraan sesama muslim. Kamu tidak boleh saling gesek-gesekan dengan sesama muslim. Orang yang muslim itu adalah saudaramu sendiri. Tapi jangan lupa kamu juga merangkul organisasi di luar Islam selama mereka tetap bersahabat dengan organisasi kita. Kita tidak boleh memusuhi. Kita hidup bersama dengan organisasi lain, organisasi non-muslim, untuk meningkatkan ukhuwah watoniyah yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu bukan negara muslim, tapi milik semua golongan. Makanya kita harus memperkuat solidaritas dan persahabatan dengan saudara kita sesama muslim maupun non muslim. Kemudian yang nomor 6, yaitu anak yang berbahagia harus mempunyai wawasan jauh ke depan. Kamu sebagai calon pemimpin bangsa dididik menjadi kader pemimpin. Mulai hari ini kamu harus mempunyai wawasan jauh ke depan, harus mempunyai cita-cita. Setiap orang muslim harus mempunyai cita-cita. Kalau orang tidak mempunyai cita-cita, podo karo hewan, podo karo kebu. Mulane supaya kamu tidak dianggap kebu, tidak dianggap seperti hewan, maka kamu harus mempunyai cita-cita, mempunyai wawasan jauh ke depan. Kemudian yang nomor 7, kamu harus berprofesi. Berprofesi
atau mempunyai pekerjaan. Kamu sebagai pemimpin bangsa harus mempunyai profesi sesuai kemampuanmu, sesuai ilmumu masing-masing. Ada yang beroperasi seperti menjadi dokter, ada perawat, kemudian ada bidang politik. Nah, itu semuanya profesi sangat dibutuhkan oleh kader-kader Muhammadiyah agar mempunyai wawasan jauh ke depan. Kemudian tidak kalah pentingnya yang nomor 8, kader-kader pemimpin Muhammadiyah atau calon-calon pemimpin Muhammadiyah harus berjiwa sosial. Sekali lagi, harus berjiwa sosial, rajin sedekah dan berinfak, baik untuk sesama muslim maupun bukan untuk orang muslim saja, tetapi yang penting untuk bermanfaat bagi semua manusia. Maka sekali lagi bahwa calon pemimpin Muhammadiyah harus berjiwa sosial, harus rajin sedekah dan berinfak. Insya Allah nanti kalau kamu menjadi orang kaya, jangan lupa mengeluarkan zakat. Kemudian yang nomor 9 yang tidak kalah pentingnya, setiap calon kader pemimpin bangsa harus mencari pendamping hidup orang-orang yang beriman. Yen awakmu golek bojo, kudu golek sing beriman. Karena apa? Karena kadang-kadang suami itu bisa dipengaruhi istrinya. Kalau istrinya beriman, insya Allah nanti dapat mendidik suaminya sama-sama menjadi orang yang beriman. Kali lagi, anakku yang saya cintai, nanti kalau kelak kamu menjadi pemimpin sudah dewasa, carilah pendamping basa Jermane golek bojo sing padha imani, supaya mengarungi bahtera rumah tangga itu dengan enak. Kemudian yang nomor 10 yaitu harus memperjuangkan Islam melalui organisasi. Karena apa? Karena Islam kalau tidak diperjuangkan, nanti Islam di Indonesia akan menjadi berkurang, akhirnya bisa lenyap. Oleh karena itu, anakku yang saya cintai, harus kamu berjuang memperjuangkan Islam melalui organisasi. Bisa melalui Muhammadiyah, bisa melalui Nahdlatul Ulama, bisa melalui Persis dan sebagainya. Nah, karena kamu sekolah di Muhammadiyah, makanya kamu harus memperjuangkan Islam melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Dan yang terakhir, anak-anakku yang saya cintai, bahwa kamu menjadi kader, menjadi calon pemimpin bangsa dari Muhammadiyah harus mempunyai cita-cita. Bila nanti suatu saat kalau dipanggil oleh Allah, bisa dalam keadaan husnul khotimah. Inilah cita-cita yang paling mulia, yang paling disegani oleh seluruh umat manusia, yaitu bercita-cita kalau nanti dipanggil Allah suatu saat bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Seperti doamu, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia pena dan di akhirat pena, dan dimudahkan masuk ke dalam surganya Gusti Allah. Oleh karena itu, anak berbahagia, 11 poin, 11 dasar dalam hal yang mendasari kamu menjadi pemimpin bangsa dari Persyarikatan Muhammadiyah, kamu ucapkan baik-baik dan kamu amalkan.
yang sesuai apa yang kamu cita-citakan. Anak-anak yang berbahagia, cukup sekian saja. Sebelum latihan dasar kepemimpinan ini diakhiri, marilah kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan cita-citamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.